Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang integral tentu. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Indah Kalista dengan NPM 2201060002 dengan mata kuliah Kalkulus Integral. Baik, kita langsung saja ke materi ya. Materi yang pertama tentang integral tentu. Definisinya, integral tentu itu andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup a, b. Jika limit norma v mendekati 0, sigma batas bawah i sama dengan 1, batas atas n, f dalam kurung xi dikali dengan delta xi. Keterangan norma p dibaca norma p ya. Tanda ini dibaca dengan norma p atau norm p, menyatakan panjang interval bagian yang terpanjang dari partisi p. Nah, ini dinyatakan dengan panjang interval atau bagian yang terpanjang dari partisi p. Nah, kita katakan f adalah terintegralkan pada a, b. Lebih lanjut, integral batas bawah a batas atas b f x dx disebut integral tentu atau integral Riemann. F dari a ke b kemudian diberikan oleh integral batas bawah a batas atas b f x dx sama dengan limit norma p mendekati 0, sigma batas bawah i sama dengan 1, batas atas n, f xi dikali dengan delta xi. Baik, selanjutnya itu contoh. Contoh yang pertama, integral batas bawah 0 batas atas 2 x kuadrat min 5 dalam kurung pangkat 4 dx sama dengan 1/2 integral batas bawah 0 batas atas 2 x kuadrat min 5 dalam kurung pangkat 4 dikali dengan 2x dx. Nah, cara ini diperumum, yaitu dengan ini kan soalnya x kuadrat min 5 dalam kurung pangkat 4 itu kan soalnya, lalu atau ini gx-nya ya, gx-nya maka ini tuh ditambahkan dengan 1/2 karena dari ini turunan dari x kuadrat kan 2x. Nah, supaya ini menjadi 1 atau supaya tetap jadi soal ini sendiri, maka kita tambahkan 1/2 integral batas bawah 0 batas atas 2 x kuadrat min 5 dalam kurung pangkat 4 dikali dengan 2x dx. Nah, selanjutnya itu sama dengan 1/2 dalam kurung 1/5 dalam kurung x kuadrat min 5 pangkat 5. Nah, ini dengan batas atas 2 atas bawah 0, maka menjadi 1/2 dalam kurung ini 1/5 dalam kurung 2 pangkat 2 min 5 pangkat 5. Nah, jadi x nya ini diganti dengan 2, jadi 2 pangkat 2 min 5 dalam kurung pangkat 5 min 1/2 0 kuadrat min 5 dalam kurung pangkat 5. Nah, jadi ininya diganti dengan 0. Nah, sininya batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya. Nah, selanjutnya itu 1/2 dalam kurung 1/5 dalam kurung min 1 pangkat 5, karena 2 pangkat 2 kan 4 dikurang 5 itu min 1, jadi min 1 pangkat 5 min 1/5 dalam kurung min 5 pangkat 5. Ini dari 0 kuadrat itu kan 0 dikurang 5 min 5, jadi min 5 pangkat 5. Selanjutnya 1/2 dalam kurung min 1/5
plus 1/5 dikali dengan 3125. Ini merupakan hasil dari ini, 1/5 itu ditambah dengan 1/5 kan ininya. Nah itu terus lalu min 1 pangkat 5, maka hasilnya 1. Atau hasilnya itu sendiri ya, karena kan 1 dipangkatin dengan berapapun hasilnya tetap 1. Nah lalu min 5 dipangkatkan dengan 5, hasilnya ini 3125. Nah selanjutnya itu 1/2 dalam kurung min 1/5 plus 3125/5 karena perkalian ini 5 nya bawah ini, maka ini 3125 dikali dengan 1, maka 3125/5. Tuh selanjutnya 1/2 ini karena penyebutnya udah sama, maka kita kurangkan min 1 plus 3125 menjadi 3124/5 sama dengan 1562/5. Dengan definisi integral batas bawah 1 batas atas 4 x plus 1 dalam kurung pangkat 2 dx, tentukan selang 1,4 menjadi n selang bagian secara reguler pada selang yang sama, yaitu delta x sama dengan 4-1/n sama dengan 3/n, dengan titik dan panjang 1 sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari sampai dengan kurang dari xn-1 kurang dari xn sama dengan 4. Dari titik contoh diambil titik ujung dari selang, sehingga x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 1 plus delta x sama dengan 1 plus 3/n, x2 sama dengan 1 plus 3/n plus 3/n sama dengan 1 plus 2 dikali dengan 3/n, xi sama dengan 1 plus 3/n i, xn sama dengan 1 plus 3n/n sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4. Nah selanjutnya, sehingga integral batas bawah 1 batas atas 4 x plus 1 dalam kurung pangkat 2 dx sama dengan limit norma P mendekati 0 sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas n fxi dikali dengan delta xi sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas n dalam kurung I plus 3I plus n plus 1 pangkat 2 dikali dengan 3/n. Nah selanjutnya limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas n 3I per n plus 2 dalam kurung pangkat 2 dikali dengan 3/n. Limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas n 9i kuadrat per n kuadrat plus 12i per n plus 4 dalam kurung dikali dengan 3/n. Selanjutnya limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas n 27i kuadrat per n pangkat 3 plus 36i per n pangkat 2 plus 12/n. Ini merupakan hasil perkalian dari ini. 3 dikali dengan 9 itu kan 27, 3 dikali dengan 12 36, 3 dikali dengan 4 12.
Nah, selanjutnya limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah i sama dengan 1 batas atas n 27 i kuadrat per n pangkat 3 plus limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah i sama dengan 1 batas atas n 36 i per n kuadrat plus limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah i sama dengan 1 batas atas n 12 per n. Nah, setelah ini ketemu hasilnya, maka kita pisahkan limit sigma dari ini, limit sigma dari 36i per n kuadrat ini, lalu limit n mendekati tak hingga sigma dari 12 per n ini. Kita jabarkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya karena ini adalah konstanta, maka kita keluarkan jadi 27 limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah i sama dengan 1 batas atas n i kuadrat per n pangkat 3 plus 36 limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah i sama dengan 1 batas atas n i per n pangkat 2 plus 12 limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah i sama dengan 1 batas atas n 1 per n menjadi limit n mendekati tak hingga sigma batas bawah i sama dengan 1 batas atas n 1 per n sama dengan 1 per 1 plus 1 per 2 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1 per 2. Baik teman-teman, yang selanjutnya itu ada sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral batas bawah a batas atas a fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral batas bawah a batas atas b fx dx sama dengan min integral batas bawah b batas atas a fx dx atau dibalik batasnya. Yang sifat ketiga, integral batas bawah a batas atas b k dikali dengan fx dx sama dengan k dikali dengan integral batas bawah a batas atas b fx dx. Nah, yang ketiga ini karena ada konstanta, maka konstantanya dikeluarkan lalu kita integralkan fungsinya. Yang keempat, integral batas bawah a batas atas b fx kurang lebih, atau ini penjumlahan atau pengurangan gitu ya maksudnya, dx dx sama dengan integral batas bawah a batas atas b fx dx dengan penjumlahan dan pengurangan integral batas bawah a batas atas b gx dx. Nah, jadi apabila ada suatu integral dengan penjumlahan dan pengurangan itu, maka misalkan nih ada contoh integral batas bawah a batas atas b fx plus gx dx, maka integralnya integral batas bawah a batas atas b fx dx plus integral batas bawah a batas atas b gx. Nah, jadi apabila penjumlahan atau pengurangan ini, maka kita cari terlebih dahulu masing-masing integralnya. Contohnya kayak integral fx plus integral gx, integral fx min integral gx, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang sifat kelima itu integral batas bawah a batas atas c fx dx sama dengan integral batas bawah a batas atas b fx dx plus integral batas bawah b batas atas c fx dx dengan b lebih dari sama dengan a dan b kurang dari sama dengan c. Yang
Selanjutnya itu contoh soal dari sifat-sifat integral tentu ya teman-teman. Yang pertama itu kan ada sifatnya integral batas bawah A, batas atas A, fx dx sama dengan 0. Nah, contohnya itu integral batas bawah 4, batas atas 4, 2x min 4 dx sama dengan integral batas bawah 4, batas atas 4, x min 2 dx sama dengan x min 2 dengan batas bawah 4, batas atas 4 sama dengan 1/2 x pangkat 2 min 2x batas bawah 4, batas atas 4 sama dengan 1/2 x nya kita ganti dengan 4, maka 4 kuadrat min 2 dikali dengan 4, 8 min 8 min 1/2 nih, x nya diganti dengan 4 yang di bawah ini jadi 4 kuadrat min 8 sama dengan, karena ini kan sama, apabila dikurangkan maka hasilnya 0. Yang selanjutnya itu contoh dari sifat integral tentu yang kedua, itu integral batas bawah A, batas atas A, fx dx sama dengan min integral batas bawah B, batas atas A, fx dx. Nah, contohnya integral dengan batas bawah 0, batas atas 2, x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 0, batas atas 2. Nah, ini 1/3 x pangkat 3 ini dari x kuadrat kita tambahkan dengan 1, maka 1/3 x pangkat 3. Nah, yang selanjutnya itu 1/3 2 pangkat 3 dikurang dengan 1/3 0 pangkat 3. Nah, ini batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya, itu menghasilkan 8/3. Lalu kita ingin mencari yang ini, min integral batas bawah B, batas atas A, fx dx nya. Nah, itu dengan cara integral batas bawah 2, batas atas 0. Itu dibalik ya, yang dari batas bawahnya 0, batas atasnya 2 itu menjadi integral batas bawah 2, batas atas 0. X kuadrat dx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 2, batas atas 0 sama dengan min 1/3 0 pangkat 3 plus 1/3 2 pangkat 3, maka hasilnya 8/3. Maka sifat integral tentu ini terbukti ya, bahwa integral batas atas A, integral batas bawah A, batas atas B fx dx ini sama dengan min integral batas bawah B, batas atas A fx dx. Itu hasilnya sama, 8/3, 8/3 sama ya. Nah, yang selanjutnya itu contoh yang ketiga. Ini menurut sifat integral tentu yang ketiga ya, integral batas bawah A, batas atas B, K dikali dengan fx dx sama dengan K dikali dengan integral batas bawah A, batas atas B, fx dx. Contohnya integral batas bawah 1, batas atas 3, 2x min 4 dx sama dengan integral batas bawah 1, batas atas 3, 2 dikali dengan dalam kurung x min 2 dx. Nah, sama dengan 2 integral batas bawah 1, batas atas 3, x min 2 dx. Nah, yang selanjutnya sama dengan 2 dalam kurung 1/2 x pangkat 2 min 2x dengan batas bawah 1, batas atas 3. Nah, yang selanjutnya 2 dalam kurung 1/2 3 pangkat 2 min 2 dikali dengan 3 dikurang 1/2 1 pangkat 2 min 2 dikali dengan 1.
Nah, sama dengan 2, ini 3 kuadratkan 9, 9 dikurang dengan 6 itu 3. Maka menjadi min 3 plus 3/2 sama dengan min 6/3 dikali dengan 2 itu sama dengan min 4. Yang selanjutnya ini merupakan sifat yang kelima dari integral tentu. Contohnya itu integral batas bawah min 1 batas atas 2 x kuadrat min 2 dx sama dengan integral batas bawah min 1 batas atas 1 x kuadrat min 2 dx plus integral batas bawah 1 batas atas 2 x kuadrat min 2 dx sama dengan dalam kurung 1/3x pangkat 3 min 2x dengan batas bawah min 1 batas atas 1 plus dalam kurung 1/3x pangkat 3 min 2x dengan batas bawah 1 batas atas 2. Maka selanjutnya kita masukkan 1/3 dalam kurung 1 pangkat 3 min 2 dikali dengan 1 min dalam kurung 1/3 min 1 pangkat 3 min 2 dikali dengan 1 plus 1/3 2 pangkat 3 min 2 dikali dengan 2 dikurang dengan 1/3 1 pangkat 3 min 2 dikali dengan 1. Nah, selanjutnya 1/3 min 2 min dalam kurung min 1/3 plus 2 plus dalam kurung 8/3 min 4 min dalam kurung 1/3 min 2 sama dengan dalam kurung 1/3 min 6/3 min dalam kurung min 1/3 plus 6/3 plus dalam kurung 8/3 min 12/3 min dalam kurung 1/3 min 6/3. Maka hasilnya sama dengan dalam kurung min 5/3 min 5/3 plus dalam kurung min 4/3 plus 5/3 min 5 maka hasilnya min 10/3 plus min 4 plus 5 maka ini hasilnya 1/3 min 10/3 plus 1/3 maka hasilnya itu min 9/3. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.